Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana dari kelas PJKRD dengan NIM 200301501088. Pada video kali ini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat, yang materinya yaitu perencanaan promosi kesehatan pada mata kuliah pendidikan kesehatan sekolah. Materi pembelajaran pertama, pembahasan. Promosi kesehatan atau prokes merupakan proses intelektual, psikologikal, dan sosial meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk hidup sehat. Proses ini didasarkan pada prinsip ilmiah, fasilitasi proses belajar, dan perubahan perilaku secara sukarela. Promosi kesehatan bertujuan mengubah pengetahuan dan perilaku agar masyarakat dapat memelihara kesehatannya sendiri. Perencanaan promosi kesehatan merupakan bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase perencanaan atau menyusun kegiatan yang akan dilakukan dengan cara-cara yang sistematis untuk mencapai tujuan yang tertentu. Implementasi yaitu pelaksanaan rencana dan evaluasi atau mengukur hasil yang diperoleh melalui upaya pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Adapun langkah-langkah perencanaan dalam promosi kesehatan adalah: bagian pertama terbagi dari 2, yaitu diagnosis, yaitu pertama menentukan kebutuhan prokes, terbagi dari 2, pertama diagnosis masalah dan kedua menetapkan prioritas masalah. Dan yang kedua yaitu mengembangkan komponen promosi kesehatan, terbagi dari 7, yaitu pertama menentukan tujuan, kedua menentukan sasaran, 3 menentukan isi, 4 menentukan metode, 5 menentukan media, 6 menentukan evaluasi, dan ketujuh menentukan jadwal pelaksanaan. Yang kedua, langkah-langkah, yaitu langkah-langkah promosi kesehatan. Fase pertama, diagnosis sosial. Fase ini merupakan proses penentuan persepsi masyarakat terhadap kebutuhannya atau terhadap kualitas hidupnya serta aspirasi untuk meningkatkan kualitas melalui partisipasi. Fase kedua, diagnosis epidemiologi, adalah identifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang atau masyarakat. Fase ketiga, diagnosis perilaku dan lingkungan, merupakan identifikasi masalah perilaku dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Fase keempat, diagnosis promosi dan organisasional, adalah kegiatan untuk mengidentifikasi faktor predisposisi yang meliputi pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai atau norma yang diyakini masyarakat setempat. Setelah faktor-faktor tersebut dapat teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Diagnosis administrasi dan kebijakan adalah kegiatan untuk analisis kebijakan, sumber daya, dan peraturan yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan promosi kesehatan. Yang ketiga, menentukan tujuan promosi, terbagi dari 3. Ketiga, menentukan tujuan promosi. Ada 3 tujuan utama promosi kesehatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan atau sikap masyarakat, peningkatan perilaku masyarakat, dan yang ketiga, peningkatan status kesehatan masyarakat. Tujuan promosi yaitu sebagai berikut. Pertama, spesifik atau personal, artinya berupa perilaku khusus yang mencerminkan perilaku baru yang diharapkan. B, measurable, artinya dapat diukur atau terukur. C, appropriate, artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. D, reasonable, berarti didasari alasan yang logis. E, time-bound, ada batas waktu pencapaian. Dan F, dinyatakan dalam bentuk performance bukan effort. Keempat, mengenal satuan acara pembelajaran dan rencana program pembelajaran. Di atas telah banyak dibahas mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan sesuatu dalam promosi kesehatan. Persiapan tersebut adalah persiapan untuk terselenggaranya program promosi kesehatan dalam waktu yang panjang. Penting bagi seseorang pendidik kesehatan untuk menyiapkan suatu satuan acara pembelajaran dan RPP. Dan adapun rangkuman pada materi ini adalah
Perencanaan Promkes sebagai proses merupakan bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase. Fase pertama, fase perencanaan, fase kedua implementasi, dan yang ketiga fase untuk mengukur hasil yang telah dilakukan. Baik, hanya itulah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.